saya Anissa Salma Sausan, NPM saya 252201084. Di sini saya akan membuat video menggambar sel dan virus. Di bagian bawah kepala terdapat struktur yang disebut sheath atau selubung ekor. Sheath ini memiliki kemampuan berkontraksi. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk membantu proses penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada bagian paling bawah terdapat tail fibers atau serabut ekor. Tail fibers berfungsi untuk mengenali reseptor spesifik pada dinding sel bakteri dan membantu virus melekat dengan kuat sebelum proses infeksi terjadi. Proses infeksi dimulai ketika tail fibers menempel pada permukaan bakteri. Setelah itu, sheath akan berkontraksi dan DNA virus disuntikkan ke dalam sel bakteri. DNA tersebut kemudian mengambil alih sistem metabolisme bakteri untuk memperbanyak partikel virus baru. Setelah jumlah virus bertambah banyak, sel bakteri akan pecah atau mengalami lisis, sehingga virus-virus baru keluar dan menginfeksi bakteri lainnya. Selanjutnya, virus influenza. Virus influenza yaitu virus penyebab penyakit flu pada manusia. Lapisan terluar disebut membran envelope. Envelope ini merupakan selubung yang berasal dari membran sel inang. Fungsinya adalah melindungi virus dan membantu virus berfungsi atau masuk ke dalam sel tubuh manusia. Di bawah envelope terdapat protein coat atau kapsid yang berfungsi untuk melindungi materi genetik virus. Materi genetik virus influenza adalah RNA. RNA ini berperan dalam mengendalikan sintesis protein virus dan proses replikasi di dalam sel inang. Di bagian bawah kepala terdapat struktur yang disebut sheath atau selubung ekor. Sheath ini memiliki kemampuan berkontraksi. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk membantu proses penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada bagian paling bawah terdapat tail fibers atau serabut ekor. Tail fibers berfungsi untuk mengenali reseptor spesifik pada dinding sel bakteri dan membantu virus melekat dengan kuat sebelum proses infeksi terjadi. Proses infeksi dimulai ketika tail fibers menempel pada permukaan bakteri. Setelah itu, sheath akan berkontraksi dan DNA virus disuntikkan ke dalam sel bakteri. DNA tersebut kemudian mengambil alih sistem metabolisme bakteri untuk memperbanyak partikel virus baru.
Setelah jumlah virus bertambah banyak, sel bakteri akan pecah atau mengalami lisis, sehingga virus-virus baru keluar dan menginfeksi bakteri lainnya. Pada permukaan envelop, terdapat tonjolan protein yang sering disebut spike. Tonjolan ini berfungsi untuk menempel pada reseptor sel epitel saluran pernapasan manusia. Proses infeksi terjadi ketika virus menempel pada sel pernapasan, kemudian masuk ke dalam sel. Setelah masuk, RNA dilepaskan dan mengambil alih fungsi sel untuk menghasilkan komponen virus baru. Proses ini menyebabkan kerusakan sel sehingga muncul gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Dan yang terakhir ada sel bakteri. Bakteri merupakan organisme prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti sejati. Lapisan paling luar adalah kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung terhadap sistem imun dan membantu bakteri melekat pada jaringan inang. Di bawah kapsul terdapat sel wall atau dinding sel yang berfungsi memberikan bentuk, mempertahankan struktur, dan melindungi sel dari tekanan osmotik. Di bagian dalam terdapat plasma membran atau membran plasma yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat serta menjadi tempat berlangsungnya beberapa proses metabolisme. Bagian cair di dalam sel disebut sitoplasma atau yang merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Di dalam sitoplasma terdapat nukleoid, yaitu daerah tempat DNA utama bakteri berada. DNA ini mengontrol aktivitas sel dan proses pembelahan. Terdapat juga ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Selain itu, terdapat plasmid, yaitu DNA tambahan yang biasanya membawa sifat khusus seperti resistensi terhadap antibiotik. Pada permukaan sel terdapat pili yang berfungsi untuk perlekatan dan juga transfer materi genetik antar bakteri melalui proses konjugasi. Dan yang terakhir adalah flagel, yaitu alat gerak berbentuk seperti cambuk yang memungkinkan bakteri bergerak. Jadi dari ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteriofag dan virus influenza merupakan virus yang tidak memiliki struktur sel lengkap dan hanya dapat hidup serta berkembang biak di dalam sel inang. Bakteriofag memiliki struktur kepala dan ekor yang berfungsi untuk menyuntikkan DNA ke dalam bakteri, sedangkan virus influenza memiliki envelop dan materi genetik berupa RNA yang menginfeksi sel saluran pernapasan manusia. Sedangkan bakteri adalah organisme hidup prokariotik yang memiliki struktur sel lengkap seperti kapsul, dinding sel, membran plasma, DNA, ribosom, serta alat gerak. Bakteri mampu hidup dan berkembang biak secara mandiri. Dengan memahami struktur dan fungsi masing-masing bagian, kita dapat lebih memahami bagian agen infeksius bekerja dalam menyebabkan penyakit.